sesuatu yang spesial. Jadi kalau sesuatu yang membahayakan dan Tuhan tahu kita tidak kuat, Tuhan tidak akan membawa kita kepada kesana. Amin. Jadi hari ini saudaraku, bagaimana kita boleh mengatasi rasa takut? Karena rasa takut ini adalah sesuatu yang paling sering menghambat. Paling sering membuat kita mengalami satu kemerosotan iman. Bahkan kalau di dalam pembukaan, kalimat pembuka saya sampaikan pada pagi ini. Saya sampaikan bahwa rasa takut adalah seperti kanker rohani. Ya, dia seperti kanker rohani yang menyerang pikiran dengan berbagai ketidakpastian dan kekhawatiran. Dia akan menjadi sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat kita tidak mau bertindak, bahkan takut untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi iman membuat kita dapat melihat bukti dan pengharapan di setiap perjalanan kehidupan kita. Sesulit apapun perjalanan, sesulit apapun situasi yang kita hadapi, ketika kita jalani bersama Tuhan dalam iman, kita tahu kita akan melihat bahwa Allah itu sungguh nyata menyertai kita. Selalu ada harapan dan tidak perlu takut, khawatir karena Tuhanlah yang menjadi sandaran kita, karena Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Nah saudaraku, yang pertanyaan buat kita, mengapa kita sebagai orang Kristen seringkali masih sering takut untuk menjadi saksi Kristus? Kenapa kita masih takut untuk menjadi orang yang berbeda di tengah-tengah dunia? Padahal kita dikatakan adalah garam dan terang. Kalau garam dan terang itu sudah kehilangan artinya, garam itu sudah tidak asin, apalagi gunanya saudaraku. Kalau terang itu sudah menjadi pudar atau jadi padam, apalagi gunanya. Dan hari ini saudaraku, kita diingatkan ternyata salah satu menjadi faktor kenapa kita takut untuk berbeda, karena kita merasa tidak aman untuk menjadi diri sendiri. Kita khawatir, kita ingin agar diterima sama seperti orang-orang di luar sana yang sama kelakuannya, sama buruknya, dan kita sudah tahu bahwa kita adalah Tuhan yang sudah dijadikan baru dalam Kristus. Nah saudaraku, kata takut ini adalah satu ketakutan. Kalau dalam bahasa Yunaninya disebut dengan probos. Kata ini menjelaskan tentang satu pobos ini, menjelaskan satu keadaan, bukan hanya sekedar takut gelisah, bukan hanya sekedar gentar, tetapi masuk kepada kerasaan yang membuat orang itu merasa dilumpuhkan. Jadi ketika kita merasa takut, saudaraku, kita mengalami namanya pobos ini. Pobos ini adalah satu, akhirnya kita nggak berdaya dengan keadaan, melihat situasi yang begitu sulit, kita akhirnya merasa bahwa udahlah, kita nggak punya daya untuk melangkah, kita tidak punya daya untuk melakukan sesuatu yang baru. Kita takut untuk memulai sesuatu hubungan, bahkan takut memulai sesuatu dalam kehidupan kita, akhirnya menjadi orang-orang Kristen yang apa adanya, tidak berdaya, mengalir begitu saja, tidak menjadi orang yang berbeda. Nah, saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani berbeda dengan dunia. Saudaraku, ada 5 sumber ketakutan dalam kehidupan. Yang pertama itulah ketakutan yang diwarisi. Ya. Ketakutan ini bisa satu kecenderungan genetik dalam kehidupan atau juga karena ada kutuk, ya. Kutuk bisa karena kutuk nenek moyang ataupun karena perdukunan, oleh karena latar belakang segala macam. Sehingga kita menjadi orang yang takut, apa-apa takut. Apa-apa khawatir begitu luar biasa. Ada lagi yang disebut dengan ini, kalau kita lihat ya, ada satu kecemasan atau satu histeria, satu ketakutan yang sebenarnya kadang-kadang tidak berdasar. Tapi itu dia awali, dirasakan. Dan ini sudah beberapa ditemukan saudaraku di dalam, bahkan di gereja Tuhan, ada yang dia apa-apa takut, begitu takut. Sehingga dia mentalnya saudaraku sangat-sangat mudah untuk dia cemas, mudah khawatir, mudah kecewa, sangat-sangat mudah untuk takut terhadap segala sesuatu. Nah kemudian yang kedua disebut dengan ketakutan akibat trauma masa kecil. Saudaraku, seringkali kita mengalami satu perjalanan yang pahit dalam hidup kita. Ada orang-orang yang merasa ketika dari kecil dia diabaikan. Anak-anak yang dibiarkan tumbuh-tumbuh sendiri, gede-gede sendiri, tahu-tahu sendiri. Dia mengalami namanya ketakutan akibat trauma yang bisa jadi juga karena sering dikritik, dibeda-bedain, abang, kakak, adik dianggap paling buruk dan akan anak bawang, anak apa tuh? Anak emas ya,
anak favorit, anak tidak favorit dibeda-bedakan. Bahkan sering mengalami namanya dipukuli, ya, mengalami kekerasan fisik. Saudaraku, ini mengalami satu trauma-trauma yang membuat dia mulai mengalami namanya ketakutan, apalagi kalau dia sudah masuk kepada namanya dilecehkan. Saudaraku, kita tahu bagaimana efeknya sangat-sangat luar biasa. Ketika seseorang itu dilecehkan pada masa kecilnya, dia akan mengalami satu trauma yang sangat panjang, bahkan sampai seumur hidupnya dia perlu ditolong untuk bisa berkemenangan dengan itu. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku, ketika mengalami situasi dikecewakan, ketika dalam perjalanan pertumbuhannya dia sering dilecehkan atau dipukuli, dia menjadi orang yang tidak percaya diri. Dia menjadi orang yang tidak yakin siapa dirinya, bahkan dia orang yang mau milih apapun bingung, mau ngapain pun dia bingung karena dia tidak yakin dirinya itu siapa atau rasa tidak aman dalam dirinya. Ada lagi yang disebut dengan ketakutan akibat konflik emosi yang tidak terpecahkan atau konflik-konflik dalam keluarga, konflik-konflik dalam masyarakat, konflik-konflik yang tidak diselesaikan. Apalagi di beberapa keluarga-keluarga tertentu seringkali ketika ada masalah itu bukan diselesaikan, tapi biasanya diembun-embunkan. Dianggap selesai. Yang ini lebih ngeri lagi, dianggap selesai. Ya sudahlah, kau tahu sendirilah, kau tahu cara memulihkan dirimu sendiri. Namun kenyataannya itu semua membekas dalam kehidupan kita, membuat kita menjadi orang yang ketakutan menghadapi, misalnya ketika dikecewakan dengan seorang pria berkumis, maka orang yang wanita ini bisa menjadi orang yang kecewa kepada semua manusia yang berkumis. Ketika seseorang kecewa dengan marga tertentu, dia menjadi kecewa dengan marga tertentu itu dalam seluruh dunia. Hanya karena dia merasa pernah mengalami, dilecehkan atau bahkan mungkin dipukuli. Saudaraku, ini adalah keadaan-keadaan yang lain yang seringkali membuat kita menjadi orang-orang yang ketakutan dalam menjalani kehidupan kita. Ada lagi yang ketakutan akibat tidak mempercayai Tuhan atau memang gak punya iman sehingga apa-apa takut. Simpan uang takut. Taruh di sini takut, taruh di bantal, semua nggak percaya. Taruh di mana, di bank juga nggak percaya juga. Taruh di mana, semua khawatir. Dipikirin semua, saudaraku, sehingga dia bingung mau taruh duitnya di mana, saking banyaknya duitnya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Yang bingung itu nggak ada uangnya, dia khawatir lagi akan uangnya. Udah nggak ada, bingung pula. Nah ini karena apa? Karena kurang iman, saudaraku. Karena dia nggak percaya bahwa Allah yang pelihara, Allah yang sanggup menolong dia, menjaga hidup dia. Dan memang ada satu ketakutan dari problem karena fisik, ya, karena kondisi medis tertentu, ya ada memang orang-orang tertentu dia mengalami namanya sakit secara fisik. Namun apapun yang menjadi alasan sumber ketakutan dalam hidup kita, saya percaya di dalam Kristus ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan. Makanya saudaraku, kita perlu melihat bahwa ketakutan ini adalah sesuatu yang sering kita alami dan terjadi dalam hidup kita. Masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi situasi ini dan boleh mengalami kemenangan. Nah, di sisi yang lain juga kalau kita perhatikan, murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus pada waktu setelah Yesus disalibkan, saya mau bertanya saudaraku, apakah mereka menjadi orang yang luar biasa atau menjadi orang yang ketakutan? Kenyataannya mereka adalah orang-orang yang ketakutan. Mereka yang berjalan bersama dengan Tuhan melihat begitu banyak mujizat, melihat kuasa Allah yang dahsyat luar biasa. Tapi ketika Yesus disalibkan, mereka mengalami satu kondisi ketakutan, bahkan aniaya yang mengintai mereka. Sehingga mereka harus berkumpul, mengunci pintu, mereka berkumpul di sana karena situasi ketakutan yang luar biasa. Namun apa yang terjadi saudara ketika mereka mengalami kuasa Roh Kudus? Saudara kita lihat bagaimana mereka orang-orang yang tadinya adalah orang-orang yang penakut, orang-orang yang ketakutan, bahkan terpuruk dengan kondisi ketika ditinggal Tuhan Yesus. Mereka mengalami kuasa Roh Kudus, hidup mereka berubah. Yang tadinya menjadi orang yang takut bicara, menjadi orang yang berani berbicara. Yang tadinya tidak takut, yang takut menyatakan siapa dirinya. Saudaraku kalau kita perhatikan masa-masa itu, kenapa lambang kekristenan waktu itu pakai ikan, ya, pakai ikan. Jadi kalau ketemu di pantai, ini murid Tuhan atau tidak, ya mereka menulis di lantai begini, di pasir. Kalau dia gambar ikan atau ilustrasi ikan begitu, oh berarti itu murid Tuhan.
Kenapa? Kalau salah orang, situasi yang tidak aman. Namun kita melihat bagaimana mereka setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, hidup mereka berubah. Ada kuasa dunamos yang luar biasa mengubah mereka menjadi orang yang tidak takut untuk bersaksi. Tidak takut untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bahkan mereka mulai melihat mujizat terjadi. Mereka mendoakan orang itu yang sakit disembuhkan ya saudaraku. Orang-orang yang mengalami terikat mereka dilepaskan. Oleh karena apa? Ada perubahan, ada kuasa Roh Kudus yang menyertai mengubah hidup mereka. Nah saudaraku, ketakutan ini pada umumnya banyak bercokol di sini, saudara. Pikiran kita. Makanya saudara kita mau mengalami satu perubahan, berkemenangan di dalam momen misalnya di dalam Agustus ini. Kita mau mengalami satu momentum untuk menjadi umat Tuhan yang berani bersaksi. Berani menyatakan siapa diri kita sebagai murid-murid Tuhan. Menyatakan Injil kemanapun, dimanapun kita berada. Hidup kita boleh menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah saudaraku, bagaimana kita berkemenangan atas rasa takut? Ada 3 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah berakal dalam kasih sempurna Allah. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Artinya saudaraku, ketika kita berakar di dalam kasih Allah yang sempurna atau kasih sempurna Allah, maka kita menjadi orang yang kita mengerti bahwa kasih itu yang mengubah, kasih itu yang memberi damai sejahtera. Kasih itu yang membuat rasa gentar dan takut itu boleh hilang. Satu fobia atau phobos ini menjadi sesuatu yang tidak lagi menghalangi, tidak lagi membuat kita takut terhadap apapun. Karena ada kasih Kristus yang begitu kuat mengalir memenuhi kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita telah dikasihi oleh Allah. Ketika kita telah menerima kasih sejati. Kasih Allah yang sempurna dalam hidup kita. Maka hidup kita akan berubah. Karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan namanya kasih. Membutuhkan kasih. Semua kasih di dunia tidak ada satupun yang dapat memenuhi kebutuhan kasih dalam hidup kita. Namun ketika kita menerima kasih yang sejati dalam Kristus, kita menerima kasih yang sempurna, kasih yang rela berkorban, kasih yang rela mati, bahkan berkorban untuk kita yang tidak layak. Di situ kita boleh mengalami namanya hidup kita yang tidak berarti dijadikan berarti. Hidup kita yang tidak berharga dijadikan berharga. Hidup kita yang hancur mengalami satu perubahan hidup, mengalami satu transformasi dalam hidup kita. Kasih itu membuat kita hidup mengalami, yaitu tidak lagi takut terhadap apapun. Murid-murid yang tadinya begitu takut apa saudara? Pasti nyawa. Namun kita lihat bagaimana murid-murid. Mereka yang tadinya penakut atau mengalami ketakutan. Ketika mereka menjadi saksi Kristus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Hidup mereka berubah. Dan sampai akhir hidup mereka. Dari murid-murid yang semua murid Kristus, kita tahu bagaimana cara mati mereka. Ada yang mati disalib terbalik, ada yang digoreng, ada yang dibunuh. Tapi sampai akhir hidup mereka, mereka tidak lagi menjadi orang yang takut. Mereka tidak menjadi orang yang gentar dengan keadaan. Bahkan nyawa mereka pun mereka tidak perlu takut lagi. Nah saudaraku, saya tidak katakan kita menjadi anak-anak Tuhan yang nekat. Kita tetap perlu hikmat dalam bersaksi. Kita tetap perlu hikmat. Namun sebagai anak-anak Tuhan kita mengerti. Izinkan kasih Allah itu yang memenuhi hati kita, saudaraku. Karena kasih itulah yang membuat kita bisa mengampuni orang lain. Kasih itulah yang membuat kita bisa memahami kondisi orang lain yang belum bisa menerima kebenaran. Bahkan kita karena penuh kasih Kristus, kita penuh belas kasihan ketika orang-orang tinggal dalam dosanya. Ketika orang-orang masih tinggal dalam kondisi-kondisi masih tidak percaya Tuhan, masih hidup dalam perdukunan ataupun dengan situasi-situasi seperti dunia. Atau bahkan orang-orang yang bergumul dengan kehidupannya. Belas kasihan itu, yaitu kasih yang dari Allah, menolong kita akhirnya punya perspektif yang benar terhadap orang-orang di sekeliling kita. Kenapa saudaraku? Karena kalau kasih itu tidak memenuhi hati kita, kecenderungan kita akan menjadi orang-orang yang judging, mudah menghakimi, mudah menilai, bahkan mudah untuk merendahkan
atau bahkan mengangkat diri sendiri karena merasa kita bisa, kita menjadi sesuatu hari ini karena kuat dan hebat kita. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita ada oleh karena Kristus, karena kasih Kristuslah yang membuat kita boleh berhasil. Karena kasih Kristuslah kita boleh ada hari ini. Karena kasih Kristuslah kita menjadi ciptaan baru. Maka kita akan punya sudut pandang yang baru ketika melihat orang-orang di sekeliling kita, saudaraku. Kita tidak perlu lagi panik, takut. Namun yang ada adalah damai sejahtera di hati kita. Ada damai sejahtera Tuhan, ada kasih yang menyembuhkan, bahkan ada kasih yang memulihkan segala kekecewaan. Betul ada 5 tadi sumber ketakutan dalam hidup kita. Namun ketika kita mengalami Kristus dalam hidup kita, kasih itu memulihkan dari dalam. Kasih itu menyembuhkan. Kasih itu membuat kita tetap punya pengharapan. Kasih kepada Allah, kasih yang kita terima dan kita berikan kembali kepada Allah. Itulah yang membuat kita mampu mengasihi Allah bukan lagi dengan kasih yang dari diri kita sendiri. Tetapi dari kasih yang kita terima, dari Allah kita boleh mengasihi Allah. Dan kita terus berpengharapan, kita terus punya kekuatan untuk terus melangkah. Karena kita tahu bahwa namanya untuk tetap kuat, untuk tidak menjadi orang yang takut, itu butuh usaha juga, saudaraku. Usahanya apa? Perlu menguatkan hati kita. Perlu menguatkan pikiran kita. Kenapa mudah? Kenapa? Karena mudah sekali ketika masalah datang, tantangan datang. Yang pertama merasakan itu apa, saudaraku? Mata kita, betul gak? Kita lihat persoalan, kita lihat tantangan, kita lihat kesulitan, kita lihat satu keadaan realita yang membuat kita merasa takut dan khawatir. Situasi-situasi seringkali membuat kita menjadi takut. Sama seperti, mohon maaf kalau saya sebutkan misalnya, seorang yang ditinggal oleh pasangan misalnya. Saya masih ingat mama saya, ketika papi saya meninggal, dia bilang begini, gak bisa lagi kulihat dunia ini dengan baik. Dia merasa dunia ini sudah hancur semua dan gak ada lagi gunanya. Gak sanggup dia menghadapi dunia. Kenapa? Karena takut, saudaraku. Karena selama ini yang bersama dengan dia ada, dan itu menjadi keandalan dalam hidupnya. Dan kita, saudaraku, diingatkan bahwa seringkali kita menjadikan, bisa jadi dompet kita menjadi andalan kita, betul? Pasangan kita jadi andalan kita. Benar gak? Orang-orang sekeliling kita menjadi andalan kita. Namun ketika kita mengerti ada kasih Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kita, maka kasih itulah yang memberi damai sejahtera untuk kita tidak takut akan hari esok. Untuk tidak khawatir akan masa depan. Untuk tidak takut bagaimana kita menjalani hari-hari esok. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah banyak tantangan dalam kehidupan kita. Sama juga seperti orang muda, saudaraku. Ketika melihat situasinya, banyak orang muda menganggap jalani aja, nggak perlu pusing gitu ya. Namun yang terjadi kalau kita perhatikan, kita butuh kasih Allah dalam hidup kita. Kasih itulah yang membuat kita tentram. Kenapa, saudaraku? Bagi orang muda kadang-kadang untuk menjadi sesuatu, dia butuh pengakuan orang lain. Namun ketika kita mengerti bahwa kita diakui oleh Bapa di surga, dikasihi oleh Bapa di surga, diterima oleh Bapa di surga, sesungguhnya itu menjadi dasar untuk kita tidak khawatir, tidak perlu takut, tidak lagi butuh pengakuan orang lain. Namun inilah makanya orang muda perlu melihat untuk mengalami bahwa sangat penting untuk mengalami namanya hidup oleh kasih Kristus. Saya ingat ketika saya bertobat, saudaraku. Kenapa saya masuk kepada kehidupan yang tidak baik ketika masa muda saya sebelum bertobat. Semuanya adalah ketika saya mencari jati diri saya. Ketika saya butuh pengakuan orang lain. Ketika ada sesuatu yang kosong di hati saya butuh ada kasih. Dan apa yang terjadi, saudaraku, yang tadinya sebelum mengalami
Tuhan dalam secara pribadi dalam hidup saya. Hidup saya menjadi hidup yang kosong, mengejar sesuatu yang nggak tahu ini mau gimana sih, tapi sepertinya hanya berjalan saja tanpa ada rasa damai, tanpa ada kepastian dalam hati, bahkan menjalaninya sebenarnya dengan satu kebingungan, ini nanti mau gimana, bahkan ya kumaha angkelah, gimana nantilah. Namun kita ada satu perubahan ketika mengalami kasih Kristus. Yang tadinya khawatir akan penampilan, misalnya khawatir akan punya teman apa enggak, khawatir uang dan sebagainya, khawatir akan nilai, khawatir akan pendidikan. Namun saya percaya ketika saya mengalami kasih Kristus, hidup saya berubah. Hidupnya berubah, saudaraku. Makanya saudaraku, yang pertama yang perlu kita ingat bahwa kita harus berakar dalam kasih yang sempurna Allah. Kasih sempurna Allah, kasih yang sempurna itulah yang menjadi dasar untuk kita menjalani setiap perjalanan hidup kita, apapun situasi kita, apapun status kita hari ini. Kasih itulah yang membuat kita boleh mengalami tenang dan damai. Dan hal yang kedua, kita melihat bagaimana kasih itu, saudaraku, dikatakan mempengaruhi pikiran kita. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk kita boleh mengalami kehidupan berkemenangan atas ketakutan, selain kita boleh mengalami kasih yang sempurna, yang kedua adalah kita boleh mengalami namanya pembaharuan akal budi, mengalami pikiran yang baru. Pikiran yang baru, mengalami satu perubahan yang membuat kita mengalami satu transformasi secara total. Ya, itu seperti ulat dikatakan, dia menjadi kupu-kupu, dia berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang baru, yang lebih baik. Yang tadinya mudah untuk khawatir, kita mengalami kasih Tuhan, akhirnya kita boleh melihat firman Tuhan mengubahkan. Firman Tuhan mengubahkan pikiran kita yang tadinya selalu hitungannya 1 tambah 1 pasti 2 gitu ya. Dan dalam kehidupan apakah 1 tambah 1 langsung jadi 2? Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang, kadang-kadang berbeda. Namun yang kita lihat adalah satu perubahan pola pikir. Kita tidak bisa melihat hitam putih dalam hidup kita. Seringkali dalam keluarga kan ketika mengalami satu keadaan sulit, orang mudah untuk mengatakan, udahlah, hancurlah. Hancur sudah. Karena dia berpikir, bahkan membayangkan ketika ada persoalan, mereka akan mengalami satu keadaan yang sulit, bahkan sudah membayangkan satu keadaan yang jauh ke depan. Overthinking namanya. Sesuatu yang belum ada, dia sudah berpikir jauh bahwa dia pasti akan mengalami ini, hal yang buruk dalam hidupnya. Ya pasti, nah seolah pasti saudaraku. Namun kita sebagai anak Tuhan, kita mengerti bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Betul memang di dunia ini, ketika kau kehilangan ini, kemungkinan besar kau akan mengalami ini. Ketika kau mengandalkan dirimu sendiri, memang akan mengalami hal-hal yang buruk, atau bahkan satu kekecewaan bisa kau alami. Namun kita melihat bagaimana ada iman yang muncul ketika pikiran kita dibaharui oleh firman. Di dunia ini kan sesuatu yang ada hukum. Ya, apa yang kau tabur, kau akan tuai. Dan ada banyak orang, saudaraku, akhirnya mengalami namanya takut ketika dia melakukan sesuatu, dia yang takutnya begini, hukum karmanya yang dia takut. Hukum karmanya. Kena balik ke dia gitu ya. Saudaraku, sebagai anak Tuhan, kita harus mengalami namanya change mind, perubahan pola pikir. Ketika betul memang bisa jadi kita salah dalam mengkalkulasi keputusan kita, sehingga kita mengambil keputusan yang salah dalam hidup kita. Misalnya akhirnya terlibat hutang, kita salah dalam menghitung, akhirnya kita terjebak dengan satu keadaan sulit. Sebagai anak Tuhan, kita tidak lagi menganggap itu sesuatu yang lari, ya, enggak lari. Tapi kita menghadapinya, kalaupun itu sesuatu yang memang harus kita hadapi, pola pikir kita adalah pola pikir yang mau bertanggung jawab. Pola pikir kita adalah pola pikir yang
kita tahu bahwa ketika kita menjalaninya, Tuhan pasti akan tolong. Selalu ada jalan keluar, selalu ada harapan di dalam setiap keadaan-keadaan sulit. Namun orang yang tidak punya pikiran yang baru dalam Kristus, dia dikuasai oleh ketakutannya, butek. Bahkan pikirannya menjadi sesuatu yang membuat dia tidak berani melakukan sesuatu apapun. Bahkan menjadi orang yang give up, menyerah dengan keadaan. Tapi orang yang memiliki pikiran yang baru dalam Kristus, dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia rela berkorban, dia rela kehilangan sesuatu. Dia rela untuk sesuatu karena dia tahu bahwa selalu ada pertolongan Tuhan pada waktunya. Yang seringkali kita tidak mau adalah masuk kepada kondisi zona ngalami kesakitan, betul? Maunya yang enak-enak aja terus kan. Maunya kalau ada persoalan tiba-tiba ditolong Tuhan. Shoot, maunya begitu kan. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami lembah kekelaman. Karena kita tahu di lembah kekelaman pun ada Tuhan. Orang yang mengerti pikiran yang baru dalam Kristus ini. Orang ngerti bahwa Kristus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah khawatir akan hari esok. Dia tidak takut akan keadaan apapun. Karena dia mengerti bahwa hidupnya milik Tuhan. Masa depannya ada di tangan Tuhan. Saudaraku, pikiran ini luar biasa. Kalau diteliti, pikiran ini bisa kalau dibilang diprogram ulang kayak komputer. Saudaraku, itu bisa diprogram ulang. Karena di dalamnya ada banyak kesimpulan-kesimpulan. Ada banyak hal-hal yang seharusnya gak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kita berpikir, ya itu padahal Tuhan bilang enggak. Firman Tuhan katakan bersukacitalah. Tapi kita bilang gimana mau sukacita. Firman Tuhan katakan percayalah. Kita bilang gimana mau percaya. Faktanya begini. Tuhan katakan nantikan janji Tuhan. Terus kita bilang nggak bisa nunggu, ya kayak Saul kan, ketika mau mempersembahkan korban, dia nggak nunggu Samuel, saudaraku. Dia nggak sabar, kenapa? Karena dia takut dengan orang-orang Israel pada waktu itu yang sudah, ya kalau enggak dia takut dengan situasi yang ada, sehingga akhirnya dia melanggar, dia mempersembahkan korban yang harusnya tidak boleh, bukan dia yang mempersembahkan korban, tapi para imam. Saudaraku, ketakutan seringkali membuat orang menjadi salah langkah, salah mengambil keputusan. Ketakutan membuat orang untuk akhirnya enggak lagi realistis, enggak lagi berpikir dengan iman, tapi memikirkan sesuatu jalan pintas. Coba colek kiri kanannya, kamu jalan pintas atau percaya Tuhan? Jangan jalan pintas, saudaraku. Jangan pintas. Karena saudaraku, Tuhan mau agar kita boleh mengalami namanya pola pikir yang baru. Dan hal yang ketiga, saudaraku, bagaimana dalam 2 Timotius 1 ayat 7 katakan begini. Sebab Allah memberi kepada kita bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kuasa, kasih dan ketertiban. Saudaraku, kita melihat bagaimana ayat ini mengingatkan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tapi satu roh yang membangkitkan, yaitu kuasa. Ada otoritas yang Allah berikan, ada kasih yang Allah berikan, bahkan ketertiban. Artinya kita jangan menjadi orang yang sembrono, walaupun kau sedang ketakutan, tetap realistis. Tetap melihat segala sesuatu dengan iman, bertindak dengan benar, melakukan sesuatu karena percaya, bukan karena nekat, saudaraku. Bukan karena mau jalan pintas. Kalau saudara mengalami ketakutan, satu ancaman kondisi yang rasa takut yang membuat kau mungkin merasa, kalau nggak dibuat ini nanti akan terjadi ini. Tetap tenang, saudaraku. Tetap percaya, kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Tapi yang diberikannya kepada kita adalah satu roh, yaitu membangkitkan. Jadi ketika kita mengalami kondisi Tuhan sudah memberi kepada kita roh yang membangkitkan itu. Ketika kita lemah, ada roh Tuhan yang menghiburkan.
ketika kau sakit, ketika kondisi mungkin paling sakit dalam kehidupan kita, jangan ambil jalan pintas, apalagi cari dukun. Amin. Cari Tuhan dulu. Betul, mungkin ada medis yang perlu menolong kita. Tetapi yang pertama, cari Tuhan dulu. Jangan karena takut semua obat diminumin, saudaraku. Pikiran ini luar biasa karena ada orang hari-hari ini, saudaraku, dalam perjalanannya, apalagi bawa tas misalnya, yang dibawa bukan lagi dompet dan juga handphone atau make up untuk para ibu-ibu. Yang dibawa apa? Obat, omeprazol, apa lagi? Salompas. Saya mau tanya, saudaraku. Kenapa berpikir selalu membawa lebih dari apa yang seharusnya? Buat jaga-jaga. Kenapa perlu jaga-jaga? Takut. Takut ketika kau sakit kepala, tiba-tiba tidak lagi pertolongan sehingga butuh namanya obat sakit kepala. Takut kalau salah makan, tiba-tiba perut sakit, ada langsung obatnya. Pola pikirnya perlu berubah gak, saudaraku? Perlu berubah. Sebenarnya kita sedang bergantung sama siapa? Ya, jangan bergantung sama obat, bergantung sama nama Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau kita sudah mulai ada bawaan yang lain di luar yang harusnya kita bawa, mulai bertanya, pikiranku ini masih benar apa enggak? Masih percaya apa enggak? Memang betul ada yang sudah minum obat pada waktu tertentu. Ya nggak boleh melanggar itu ya. Ya. Namun jangan juga ditambah-tambahin. Jadi di tasnya itu kalau diperiksa obatnya lebih banyak, itu bawa banyak obatnya daripada imannya. Hati-hati saudaraku, andalkan Tuhan. Nah saudaraku, mari kita lihat bagaimana kita perlu mengenali namanya akar dari ketakutan kita. Next slide. Kenali setiap ketakutan dalam hidup kita. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Bangun komunitasnya saling mendukung. Ambil langkah kecil dengan iman. Dan juga doa ya. Doa. Kalau perlu kita mengusir dengan roh ketakutan ini, kita usir di dalam nama Yesus, saudaraku. Jangan kita yang dikuasai ketakutan ini, saudaraku. Karena Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kuasa, kasih. Dan membuat kita boleh terus mengalami kebenaran, mengalami janji Tuhan. Saudaraku, ada satu kisah yang luar biasa. Saya mau ajak kita melihat, ada satu film. Kisah ini adalah seorang penginjil yang melakukan penginjilan. Awalnya yang melakukan penginjilan ke sana adalah suami dan juga dengan rekannya. Mereka berlima. Saudaraku, apa yang terjadi ketika mereka berangkat ke sana? Para bapak-bapak ini mengalami mati. Namun yang terjadi, harusnya ketika suaminya dibunuh di sana, istrinya harusnya takut dong. Tapi yang luar biasa, Elizabeth ini justru mendatangi tempat itu, memberitakan Injil. Mana filmnya, bro? Yuk kita saksikan. Life is often messy. Well, let's consider the story of Jim and Elizabeth Elliot. Their story began in the late 1940s. Jim loved God and prioritized his time by studying the Bible above all else. Both he and Elizabeth felt this call to become missionaries, and they wanted to share the love and truth of God with unreached people. Jim's motto was, "No fool can give what he cannot keep, to gain what he cannot lose." Now, in 1955, after several years of ministry serving the indigenous people of Ecuador, Jim felt it was time to share the good news of Jesus with the Auca, a remote people group deep in the jungle. The Auca, however, had Di Amazon ya. violence and suspicion towards outsiders. Nevertheless, Jim and his team demonstrated this remarkable willingness to go. But first, they had to locate the tribe, and then attempt to make contact.
Now at that time, none of this was easy and required communicating in a language that no outsider had ever mastered. One of Jim's teammates, a pilot, believed that if they could find a village, the safest way to make the first contact would be to drop a bucket of gifts from his airplane. And after locating signs of this Alcan village, they did just that over a period of weeks. Now, after a while, the office even sent gifts back up in the bucket to this plane. Now, at this point, the missionaries felt it was time to meet face to face. So the pilot flew the team in, one by one, and they set up a camp away from the village while waiting for the Aucas to respond. Now, after 4 days, 3 Aucas appeared. The group spent 2 days together in the hope that the Aucas would return from their tribe and bring even more people back with them. And that's exactly what happened. But the team of missionaries quickly realized that this would not be a friendly encounter. Jim, it said, ran excitedly to greet the new arrivals, but he and his team members were immediately attacked. And these 5 brave missionaries were all killed that day. We know from Jim's journal that even though the missionaries carried weapons for their own protection, each man had promised that he would not kill an Auca who did not know Jesus. Jim Elliot's death was a tragic loss, but this is not how the story ends. What happened next was truly remarkable. You see, Jim's wife, Elizabeth, who was wholeheartedly devoted to listening and obeying God, she answered God's call to enter into this mess of her own grief and anger. And then less than 2 years later, Elizabeth and her 3-year-old daughter moved to live in a remote Alcan village, and they demonstrated love and forgiveness, and many Aucas became followers of Jesus as a result of this. So no longer are they a people known for violence, but are now known by their traditional name, the Huayarani, the true people. Even when the pattern seems messy, unreadable, and unfathomable by our human understanding, remember Romans 8:28, which reminds us that for those who love God, all things work together for good. We may not be called into the middle of the jungle, but what messy middle is God calling you to step into? Bearing the image of His love and His goodness. Saudaraku, apa yang kita lihat adalah Jim Elliot pergi ke pedalaman dengan teman-temannya di Ekuador. Dan mereka justru terbunuh di sana. Namun istrinya, dia tidak dikuasai oleh ketakutan. Bahkan dia datang ke tempat itu, memberitakan Injil. Nah saudaraku, kalau dilihat di foto tadi, videonya tadi, orang yang justru membunuh suaminya, justru itulah yang dia potong rambutnya. Apapun keadaan kita, saudaraku, hari-hari ini. Mungkin kau mengalami ketakutan yang menakutkan dalam hidupmu. Kau menghindari itu. Kau memilih mungkin dalam hidup kita, dalam hidupmu untuk menghindar dari masalah, menghindar dari persoalan. Namun hari ini kita diingatkan, jangan biarkan ketakutanmu menghalangimu untuk menyatakan apa yang seharusnya kau sampaikan. Jangan biarkan ketakutanmu menghalangimu untuk jadi berkat. Bahkan memberkati orang yang menyakiti, melukai hidupmu. Nah saudaraku, firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat 33. Next slide. Dikatakan begini. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jangan biarkan ketakutan membuat kita menjadi orang-orang yang takut untuk berdampak untuk dunia. Jangan biarkan persoalan kesulitan membuat kita menjadi orang-orang yang dikalahkan oleh keadaan. Dan sebagai penutup buat kita, saudaraku, di slide terakhir saya mau sampaikan. Ketakutan adalah kebohongan yang dibisikkan iblis. Membuat kita lupa siapa kita di dalam Kristus. Amin, saudaraku. Mari kita datang kepada Tuhan.